Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabarnya saat pagi hari ini? Bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Semua bersuka cita Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang bersuka cita mari lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita dan sebelum kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita sama-sama perhatikan untuk 3 pilar gereja kita di tempat ini. Untuk pilar yang pertama yaitu kesucian, pilar yang kedua ada kekekalan, dan pilar yang ketiga ada tanggung jawab. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama mengucapkan atau mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri dalam hadiratnya. Kita akan sama-sama mengucapkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh datang menyembah-Nya, memuji-Nya, mengagungkan nama-Nya. Saat ini kita teduh terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapakku yang baik, Bapakku yang bertahta di dalam surga. Saat ini Tuhan kami datang umat-umat-Mu di tempat ini. Kami rindu menyembah, mendengarkan suara kebenaran. Saat ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat lawatan-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Kau berikan kami waktu dan kesempatan saat ini Tuhan, untuk kami boleh datang bersama-sama di tempat ini memuliakan. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami butuhkan Engkau. Kami percaya Bapa, setiap kami yang ada di tempat ini, kami datang bukan hanya rutinitas saja, namun kami datang karena kerinduan hati kami, bahwa kami terbang tinggi melintasi awan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawaku terbang tinggi ke dalam kemuliaan-Mu. Melintasi
persembahkan hidup kami sebagai korban yang harum yang manis di hadapan Tuhan. Namamu kudus, kuduslah Tuhan. Kau Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Para malaikat
tetap menyembah, tetap dalam hatimu Tuhan, bawa kerinduanmu satu hadapan Tuhan, bawa hatimu, bawa hatimu untuk menyembahnya, menyenangkan hatimu ya Tuhan, menyenangkan pribadimu. Haleluya, Kau yang ku ingini, Kau yang ku butuhkan, pribadimu yang ku rindukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu. Bawa aku terbang tinggi, bawa aku terbang tinggi, menyentuh hadiratmu di tempat
Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kau berikan hati kami yang rindu untuk menyembah. Kami percaya Roh hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami, melawat memenuhi setiap hati kami. Saat ini Bapa yang baik, kami akan lebih lagi bersorak, memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tuhan yang bertahta dalam setiap pujian kami, yang siap bersorak bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian kita. Puji Dia, Allah yang hidup, yang bertahta dalam setiap kita. Haleluya. Kami mau masuk ke gerbang Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembah Dia, yang segala yang bernama sembahyang, Raja segala raja. Masuk gerbang Tuhan lebih lagi. Masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembah Dia, yang segala yang bernama sembahyang, Raja segala raja. Mari nyanyikan puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan. Lebih lagi katakan puji Dia, kami puji Tuhan. Haleluya. Puji Dia, kemuliaan bagi Raja. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Kami lebih lagi menyembah, mengangkat suara bagi-Mu. Sama-sama katakan masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembah Dia, yang segala yang bernama sembahyang, Raja segala raja. Sama-sama nyanyikan, mari nyanyikan puji Dia, kami puji Tuhan. Haleluya. Puji Dia, kemuliaan bagi puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan. Lebih lagi katakan puji Dia, kemuliaan bagi puji Dia. Kami memuji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi, kemuliaan bagi, kemuliaan bagi Raja. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh lagi bersorak di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Kami mengagungkan diri-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas hidup kami, yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya.
Silakan kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan lebih lagi mendengarkan kebenaran Tuhan. Mari kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami di hadapan untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, agar kami boleh diberkati di tempat ini Tuhan, lewat kebenaran yang akan disampaikan oleh Hamba bagi setiap kami. Kau kerinduan kami Bapa, jiwa kami haus tentang Engkau. Untuk itu Bapa yang baik, kami rindu lawatan hadir di tempat ini melawat Kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Haleluya. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, penjara keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Mu padamu, bertebar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Lagi katakan di hadapan Tuhan, saat aku di hadapan-Mu Tuhan. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, penjara keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu, membakar kasih-Mu padamu, bertebar untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingin apa-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingin apa-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi dengan sungguh kita angkat pujian ini di hadapan
menjadi pengakuan iman kami bahwa tak ada yang kami ingini selain Engkau. Tak ada yang kami lebih rindukan selain Engkau. Kami boleh punya banyak hal, tapi kami tak merasa punya satu pun selain Engkau. Ajari kami untuk punya sikap hati ini Bapa. Dan pagi menjelang siang ini, berkati kami dengan isi hati-Mu. Biar kami sungguh hidup bersesuaian dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami mencapai tujuan-Mu, kembali ke rancangan kami yang semula. Tolong kami untuk mengerti apa yang Kau ingin sampaikan pada siang hari ini. Pakailah hamba-Mu yang hina untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia, supaya setiap kami dimuliakan dan diberkati dalam Engkau. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati seorang murid dan telinga seorang anak. Kami siap menyiapkan hati kami dan konsentrasi kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur Bapak, kami bersyukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kita yang siap menyambut kebenaran firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kalau orang Kristen, kalau kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh mau kembali memiliki gambar dan rupa Allah, kita mau kembali ke rancangan kita yang semula, itu tidak bisa diwakili hanya dengan mengikuti hukum, mengikuti syariat, bahkan mengikuti pola-pola agama seperti beribadah, aktif di gereja, dan menjadi hamba Tuhan. Semua itu tidak cukup. Kalau orang beragama Bapak Ibu, tujuannya tidak menjadi seperti Tuhannya. Orang beragama tujuannya adalah menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa diterima oleh orang lain. Itu menjadi orang beragama. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ingat dan selalu kita ingat bahwa kekristenan melampaui agama. Memang satu sisi dia agama, karena sekarang Kristen sudah menjadi sebuah institusi atau lembaga yang diakui negara. Ada sistem, ada organisasi, ada tata nilai, dan itu dibutuhkan untuk pengakuan legal, pengakuan formal di sebuah negara. Ini tidak masalah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tidak masalah. Tapi kita harus sebagai orang Kristen yang betul-betul masuk dalam kekristenan, kita harus sadar bahwa kekristenan tidak pernah sepenuhnya adalah agama. Karena kalau dia hanya agama, maka Anda dan saya hanya akan berakhir pada organisasi, hanya akan berakhir pada sistem dan tata nilai. Tapi kalau kita sungguh-sungguh masuk jadi orang Kristen, dan saya berharap Bapak Ibu saudara-saudari punya visi yang sama, kita tidak hanya berhenti di sistem dan organisasi, tapi di gaya hidup Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Gaya hidup Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu mohon maaf, tanpa bermaksud untuk membuat kita pesimis, punya gaya hidup Tuhan Yesus itu mustahil di mata manusia. Mustahil. Bagaimana bisa punya belas kasih seperti Tuhan Yesus? Cara berpikir yang meskipun dia punya segalanya, tapi dia merasa tidak punya segalanya. Tangan yang dia bisa melakukan segalanya, dia bisa kalahkan orang-orang yang menyalibkan dia, tapi dia tinggalkan kekuatannya. Dia biarkan dirinya mati tergantung di kayu salib dan berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Bagaimana agama bisa menjelaskan ini? Bagaimana agama bisa melakukan hal ini? Mungkin kita bisa tidak marah sama orang, tidak kepahitan. Agama mampu membawa kita pada hati yang berbesar hati, atau cukup besar untuk menerima orang lain. Tapi untuk sampai mencintai dan memeluk mereka seperti saudara sendiri, wah ini berat, ini berat. Maka memiliki gaya hidup Tuhan Yesus tadi saya katakan bukan sulit, tapi mustahil.
Dan Bapak Ibu yang di gereja Suara Kebenaran Injil udah mengikuti dari gembala senior kita Bapak Pendeta Erasmus Sabdono, pasti tahu berapa harga Injil itu. Harga Injil itu bukan 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, 1000 triliun, bukan. Segenap hidup gak bisa kebayar. Artinya mahal. Kalau sampai kita mau ikut Tuhan sangkal diri pikul salib, itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada harga yang mahal itu Tuhan Yesus. Dan gak gampang. Gak gampang. Tapi satu hal yang mau saya katakan bagi kita pagi hari ini menjelang siang, meskipun sulit mustahil, tapi berlakulah yang firman Tuhan katakan, apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah. Jangan hanya menerapkan ayat ini buat mukjizat. Seringkali orang karismatik itu nggak fair. Kalau dia bangkrut, minta Tuhan tolong, dia akan bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau utangnya 50 miliar atau 100 miliar, dia bilang nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau matanya buta, saudara terbaring kritis di ICU, dia bilang gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa lakukan. Tapi giliran hidup benar seperti Yesus, hidup berkenan, memeluk orang lain yang melukai dia, hidup adil, hidup benar, aduh mustahil, gak bisa, susah itu, susah. Kenapa gak diterapkan yang sama? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kenapa muka Bapak Ibu kayak stres ya? Bapak Ibu jangan tegang, masih pagi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tidak ada yang mustahil bersama dengan Allah. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, kalau kita tujuannya mau seperti Yesus, tadi saya katakan di awal tidak bisa sistem agama. Makanya Paulus katakan, kamu harus hidup dipimpin oleh Roh. Kamu harus dipimpin oleh Roh, baru bisa seperti Yesus. Kalau agama nggak cukup, kenapa? Cuma cara sembahyang, berapa kali sembahyang, baca Alkitab berapa pasal, ngadep kemana, ngadep ke sini, nggak bisa. Nggak bisa seperti Yesus, nggak bisa. Yang bisa mengubah orang adalah tuntunan Roh Kudus. Karena dia di dalam, dia mengubah di dalamnya, mengubah dalam buat keluar. Kalau orang cuma ubah luarnya, dalamnya belum tentu berubah. Bapak Ibu pernah melihat anak-anak nakal di sekolah? Kenapa mereka nggak nakal di sekolah? Karena ada guru yang siap menerapkan hukuman kalau mereka nakal. Artinya apa? Di luarnya berubah. Kelihatan di sekolah berubah. Tapi waktu dia keluar dari sekolah, dia di lingkungan teman-temannya, di tempat yang bebas, disitulah taringnya keluar. Mulailah merokok, mulailah ngomong kasar, mulailah jahilin teman dan sebagainya. Kenapa? Diubah yang luar. Itu agama Bapak Ibu. Peraturan sekolah itu kayak agama. Mesti sama, mesti seragam kita. Tapi yang mengubah orang itu sebenarnya dari dalam. Kalau dia hidup menurut tuntunan Roh. Nah pertanyaannya, Pak bagaimana hidup menurut tuntunan Roh? Ini kan abstrak. Kita nggak bisa memahami dengan gampang. Tapi hari ini Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Paling tidak ada 3 tanda, 3 ciri bahwa kita hidup dalam urapan Roh. Atau di sisi yang lain bukan hanya tanda, tapi arah perjuangan kita. Bagaimana sih kalau kita mau hidup dituntun oleh Roh? Bagaimana caranya? Jadi saya akan bagikan 3 hal yang menjadi tanda sekaligus arah perjuangan. Jadi satu sisi dia bisa kelihatan sebagai tanda. Artinya saya bisa lihat nih, saya udah belum hidup dalam Roh dari 3 hal ini. Tapi sisi lain, kalaupun belum Bapak Ibu, ini bisa menjadi arah perjuangan kita. Aku mesti seperti ini. Kalau enggak, aku nggak bisa dituntun oleh Allah. Amin. Ada 3 hal penting Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama dari Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Boleh ditampilkan Roma 8 ayat 9? Mari kita baca bersama-sama di turun ketiga Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tanda pertama
orang yang hidup dalam urapan roh atau hidup dituntun oleh roh. Dan sekaligus arah perjuangan kita untuk hidup dituntun oleh roh adalah yang pertama Bapak Ibu, hidup dalam perubahan yang senantiasa terjadi. Dalam perubahan. Bapak Ibu bisa baca di sini, Paulus mengkontraskan dua hal. Satu, hidup dalam daging, yang kedua hidup dalam roh. Kalau orang hidup dalam roh, kata Paulus, maka dia tidak hidup dalam daging. Betul? Di frasa pertama, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Betul? Artinya dua-duanya nggak bisa sama, nggak bisa berbarengan. Akan ada titik atau kutub di mana orang berpindah dari daging ke roh. Memang perpindahan ini tidak bisa instan. Orang yang hidupnya biasa mabuk, biasa judi, biasa nyakitin orang, biasa tidak jujur, biasa tidak punya integritas, nggak bisa bergeser langsung rohani, nggak bisa. Mau KKR, mau seminar dari pendeta sebesar apapun, tidak ada perubahan instan, nggak bisa. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, paling tidak dari dua kutub ini seakan-akan nih, kalau ada kutub plus sama minus gitu ya, ada pergeseran, ada pergerakan. Kamu tidak lagi betah hidup dalam daging, hidup dalam kesalahan, hidup melukai orang lain, hidup tidak peduli orang lain, hidup tidak peduli apa yang namanya keadilan. Gak bisa kita jalan masuk menuju hidup yang lebih adil, hidup yang lebih benar, hidup yang lebih peduli sama orang lain, hidup yang bukan hanya mikirkan diri sendiri, tapi mikir juga keselamatan orang lain, kesejahteraan orang lain, kebaikan orang lain, dan lebih lagi memikirkan perasaan dia. Ada pergeseran Bapak Ibu. Mungkin gak instan, tapi ada progres. Seringkali orang bersembunyi di balik kata proses. Kapan berubah? Proses Pak. Tapi pertanyaannya, progresnya mana? Tahapannya mana? Adakah? Amin Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, tanda pertama ini bukan tanda yang spektakuler. Seringkali gak usah karismatik Bapak Ibu. Kalau orang ditanya bagaimana tanda hidup dituntun oleh roh, pertama, mampu berbahasa roh. Waduh, gawat. Pertama, mampu berbahasa roh. Waduh, makanya Bapak Ibu saya pernah dengar ya, ini kita bukan merendahkan gereja lain, bukan merendahkan ajaran lain sama sekali tidak. Tapi ini perlu dikritik, kita nggak setuju dengan ini. Dan Alkitab pun bilang itu nggak benar. Ada pelajaran berbahasa roh Bapak Ibu. Waduh, itu saya bingung. Saya pernah ngajar bahasa Ibrani Bapak Ibu, karena saya dosen. Saya juga pernah ngajar bahasa Yunani. Bahasa Inggris juga pernah waktu dulu sebelum jadi dosen. Tapi saya bingung, orang bisa ngajar bahasa roh. Ini yang bingung. Gimana caranya ngajari bahasa roh? Bapak Ibu pernah dengar kesaksian seperti ini? Pernah ya? Ayo, ucapin apa? Gitu kan? Akhirnya karena dia nggak enak, udah disuruh ucapkan terus, dia ucaplah sandal lama. Karena sebelahnya penjual sandal ngomong sandal baru. Akhirnya sandal lama baru, jualanlah mereka berdua di gereja itu. Sampai ditegur Tuhan Yesus, rumahku rumah doa bukan sarang penyamun. Betul nggak Bapak Ibu? Sandal lama, sandal baru. Ada yang lain sebelahnya karena suka laba-laba, disebutlah laba. Yang sebelahnya siki raba, supaya beda dikit nih katanya nih. Kan bahasa lu nggak boleh sama kan? Ya beda dikit, oh iya siki laba. Betul Bapak Ibu? Kita mengalami itu zaman-zaman dulu. Kaitannya itu supranatural mengalami roh. Bagaimana tanda mengalami roh? Hidupmu mengalami terobosan, hutangmu dilepaskan, sakitmu disembuhkan. Waduh, luar biasa ya. Tuhan memberikan kau berkat bangsa-bangsa. Itu tanda kau dituntun Roh Kudus. Wih, saya bingung dengan tanda-tanda itu dulu dan saya percaya benar. Saya pernah kesaksian kalau Bapak Ibu dengar saya di MAG juga di ibadah 2 waktu itu. Dulu Bapak Ibu, keluarga saya itu, kita kan karismatik garis keras ya. Saya nggak usah sebut nama gerejanya. Karismatik garis keras, dan kita dulu mantan-mantan dari situ. Gitu ya. Dulu itu namanya doa mengklaim Bapak Ibu. Doa klaim. Tahu klaim Bapak Ibu? Kita mengklaim itu punya kita. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, karena kita itu didorong harus punya iman,
Orang yang dituntun Roh Kudus itu punya iman, betul? Dan salah satu tandanya adalah indikatornya. Anda berani mengklaim sesuatu yang Anda inginkan dan Tuhan akan berikan. Lihat Tuhan berikan nanti katanya. Lihat Tuhan nanti berikan. Kamu klaim. Jadi dulu kami Bapak Ibu, kami kan tinggal di daerah Ketapang, Kalimantan Barat ya. Itu ada satu swalayan. Dulu tuh gak ada supermarket, Indomaret, Alfamart belum ada. Satu swalayan. Itu dia grand prize ya Bapak Ibu, mobil Avanza. Mobil Avanza. Di daerah kami itu Bapak Ibu, kalau bisa punya Avanza di tahun 2000 berapa gitu ya, itu udah dibilang orang kaya. Orang kaya Bapak Ibu. Kalau sekarang tuh mesti BMW, mesti Mercy kan, baru orang kaya. Dulu tuh Avanza Bapak Ibu udah kaya. Dan kebetulan swalayan ini grand prize itu Avanza. Jadi kalau setiap belanja 50.000 atau 100, saya lupa angkanya, itu kita dapat satu kupon Bapak Ibu. Jadi kalau mama saya belanja nih, udah 45.000 gitu kan, nah dia pasti genapkan supaya 50.000, supaya dapat satu kupon kata dia. Nanggung, udah 45, kan kupon kan 50.000 satu kupon ya, bisa ikut undian gitu kan. Dia genapkan 50.000 dapat satu kupon. Padahal belinya cuma sabun colek, sabun mandi, ya pokoknya hal-hal remeh lah, bihun itu kan mie. Tapi tetap dipaksa 50.000 pokoknya. Ditulis. Pokoknya kuponnya dikasih, kita tulis, kita masukin ke dalam kotak undian Bapak Ibu. Waktu itu masuk kotak undian, waduh. Bapak Ibu tahu kita ngapain? Dulu pendeta kita ajarin, tumpang tangan klaim yang kamu mau. Wise. Jadi kami Bapak Ibu, setiap selesai masukin kupon itu ya, kami tumpang tangan 2 hal. 1 kotak undian, 2 mobil yang kami tumpang tangan. Tapi Bapak Ibu belum berhenti di sini. Tumpang tangannya tunggu sepi dulu. Lihat dulu kiri kanan ada yang ngeliatin, ya kan? Dikira orang gila nanti kan? Lihat dulu kiri kanan ada orang. Udah pelan-pelan. Ini kan kotak undian ya kan? Kotak undian. Dalam nama Tuhan Yesus, klaim milik kami. Tuhan menangkan Avanza. Oh iya. Habis kotaknya selesai kita ke mobilnya Bapak Ibu. Mobil nggak cukup kotaknya katanya, harus ke mobilnya juga barangnya. Nanti menang dapat kotaknya kan, salah kan? Nah kalau cuma tumpang tangan kotak, dapatnya kotak. Kita tumpang tangan ke mobilnya. Dalam nama Tuhan Yesus, klaim. Dalam nama Tuhan Yesus, dapat. Tahu nggak Bapak Ibu, puji Tuhan, kami nggak dapat mobil. Ajaib Bapak Ibu, nggak dapat. Karena mungkin tumpang tangan juga banyak Bapak Ibu. Karena jemaat gereja kami juga banyak kan. Masa cuma kami sendiri, jangan-jangan di kesempatan lain, di waktu lain, dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Malaikat bingung mau kasih brand atau mau kasih keluarga yang lain gitu kan. Ternyata yang menang Bapak Ibu tahu gak siapa? Orang Buddhis. Orang Buddhis Bapak Ibu yang gak pakai klaim. Kami semua bingung kok Tuhan begini ya. Tapi orang Kristen banyak pembelaan Bapak Ibu. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Itu juga. Betul gak? Padahal bukan Tuhan punya rencana lain, emang gak begitu cara kerja Tuhan. Tanda orang yang diurapi roh, dituntun roh, bukan hal yang supernatural, bukan yang besar-besar, bukan yang luar biasa. Makanya seringkali kan kita kalau salam Bapak Ibu dulu ya, kalau salam WL-nya apa kabar? Luar biasa, begitu kan? Dulu kan begitu. Kalau di GSKI, apa kabar? Biasa, betul nggak Bapak Ibu? Itu yang benar sebenarnya, yang biasa. Kerohanian yang luar biasa cenderung itu hanya memompa euforia, memompa perasaan. Wah happy, punya fantasi. Wah Tuhan begini, Tuhan begitu. Tapi sebenarnya kosong. Itu tipuan semua, bohong. Orang yang dituntun roh Bapak Ibu, orang yang diurapi oleh Roh Kudus, tanda paling kelihatan yang pertama adalah hidup dalam perubahan setiap hari. Dari hidup yang dikuasai oleh daging, bergerak pada hidup yang dikuasai oleh roh. Apa itu roh? Roh itu adalah setiap firman yang masuk dalam diri kita, setiap pikiran perasaan Allah. Karena Bapak Ibu dan saya pasti udah tahu banyak. Kita tuh udah tahu banyak loh Bapak Ibu. Tapi berapa banyak kita melakukan itu? Berapa banyak kita berubah? Ketika Anda menerapkan teori firman itu dalam diri Anda, jadi perubahan. Itu tuntunan Roh Kudus. Itu urapan Roh Kudus. Paulus bilang kok, kalau hidup dalam roh, maka tidak hidup dalam daging. Artinya apa? Dituntun oleh roh itu bukan satu hal spektakuler yang nanti kalau sembuhin orang, bangkitin orang baru kelihatan ada urapan roh. Makanya pendeta tuh jadi rusak loh Bapak Ibu kalau kita pemahaman itu salah. Kita pikir kalau kita bisa nyembuhin orang punya urapan roh.
Betul sih, pasti kita diurapi loh kalau kita nyembuhkan orang sakit, nengking setan keluar begitu ya. Pasti ada urapan tuh, pasti. Tapi jangan jadikan itu tanda yang utama. Tanda yang utama adalah perubahan. Makanya banyak hamba Tuhan bisa mengusir setan, nyembuh orang sakit, tapi makan di gereja, tapi melukai jemaat, tapi hidupnya nggak kudus. Kok bisa Pak? Dia belum masuk dalam yang utama, tuntunan roh. Bisa, mau pendeta, mau jemaat sekitar Akebang Nusa, Bapak Ibu kita sama. Bedanya saya cuma berdiri 3 tingkat di bawah Bapak Ibu. Oh, 3 tingkat di atas ya, 3 tingkat di bawah, turun ke bawah dong. 3 tingkat di atas Bapak Ibu untuk berbagi apa yang saya ketahui dulu. Tapi setelah kita turun bareng-bareng dan kita keluar dari pintu Bapak Ibu, kita sama. Perjuangan kita sama. Saya juga punya dosa, saya punya kelemahan. Bapak Ibu juga punya, kita semua punya. Kita berjuang di luar. Makanya tanda yang paling penting itu bukan ketika kita bisa doa terus dikabulkan Tuhan. Kita doakan sesuatu, kita urapi sesuatu, kita usir setan, setan bisa keluar. Ya, Roh Kudus pasti menolong kita kalau dia mau kita lakukan itu. Amin Bapak Ibu. Tapi yang paling penting dan utama, orang yang diurapi oleh Roh hidup dalam perubahan. Maksudnya gimana Pak? Dari teori yang kita tahu kita terapin ke hidup. Kita keingat tiba-tiba, aku gak boleh begini. Kok aku mau melukai orang ini ya? Kok aku keluar omongan ini harusnya gak boleh. Nah, itu Roh Kudus tuh. Nah itu tuh. Itu urapan Roh. Itu tuntunan Roh. Anda dituntun oleh Roh ketika Anda menyadari kesalahan Anda dan saya, dan kemudian berubah. Nah, kalau kayak gini pernah gak Bapak Ibu ngalamin? Pernah kan? Kalau tadi tanda-tanda spektakuler yang bisa alami siapa? Cuma hamba Tuhan kadang-kadang kan. Makanya pengajaran seperti itu nggak fair pasti. Karena nggak semua orang bisa ngalamin. Masa Roh Kudus cuma ada di 1-2 orang? Cuma ada di hamba Tuhan pendeta? Salah itu. Nggak boleh. Itu pengajarannya keliru. Harusnya Roh Kudus itu kalau bisa dialami semua orang, berarti dia punya tanda yang juga semua orang bisa alamin dong. Betul nggak? Kalau perubahan kita bisa alamin nggak semuanya? Bisa. Bisa Bapak Ibu. Kita diingetin Roh Kudus dan kita mau berubah. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita belajar dari firman, apa yang kita belajar pengalaman hidup, perjumpaan dengan Tuhan di doa. Kita terapkan itu. Kita belajar untuk tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Itulah yang namanya berubah dan diurapi oleh roh. Ini bisa dialami semua orang kan Bapak Ibu? Artinya apa? Inilah diurapi roh yang paling penting. Bahasa roh mau bisa mau enggak penting. Nyembuhkan orang gak penting. Bebas dari masalah, dari hutang, dari masalah rumah tangga gak penting. Bisa doa dikabulin Tuhan seakan-akan dalam tanda kutip lebih sakti, gak penting. Mau Tuhan kabulin atau enggak, kita harus bilang kayak Sadrak Mesak Abednego Bapak Ibu, aku tetap menyembah dia, aku tetap memilih dia. Mau dia menjawab masalahku atau tidak, aku tetap pilih dia. Kalau dia mau jawab masalahku, dia bisa jawab. Tapi kalau enggak, aku tetap akan pilih dia. Itu baru iman yang benar, bukan manfaatin Tuhan. Dan masalahnya Bapak Ibu, ngerinya ya, kekristenan hari-hari ini tuh udah diajarin kayak begini, transaksional. Akhirnya apa? Kalau nggak terpenuhi, dia kecewa sama Tuhan, kecewa, tinggalin gereja, tinggalin pelayanan. Kok gitu Pak? Karena gereja tidak mengajarkan menghadapi realitas dengan kebergantungan, menghadapi kenyataan dengan kebergantungan, malah dengan tuntutan. Tuhan aku mau ini, aku mau begitu, Tuhan penuhi ya. Ini menghadapi kenyataan dengan tuntutan. Harusnya kalau bertuhan etikanya adalah bukan nuntut, tapi bergantung. Itu Tuhan. Mana ada kita boleh nuntut bos kita? Bos kasih, kalau aku resign ya, aku keluar ya. Waduh, ini bosnya bilang ya udah keluar aja nih, siapa lu gitu kan? Siapa kamu? Tapi Tuhan hebat enggak begitu. Kita seringkali nuntut Tuhan, kalau masalahku nggak selesai, aku pelayanan nih. Tuhan, kalau masalahku selesai, ini versi lebih halus ya. Kalau masalahku selesai, nanti aku melayani Engkau sepenuh hati. Tuhan, kalau aku disembuhkan, aku sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Loh, kalau nggak sembuh nggak melayani berarti ya? Itu kan tuntutan Bapak Ibu. Harusnya kita berkata, Tuhan, sembuh atau tidak, aku tetap melayani Engkau. Tuhan, selesai atau tidak masalahku, aku tetap mencintai Engkau. Tuhan, hancur atau enggak hidupku, aku mau tanggung jawab yang benar. Selebihnya aku serahkan ke tangan Tuhan.
Amin Bapak Ibu. Ini hidup dalam perubahan Bapak Ibu. Bergantung, membawa hidup yang penting makin benar tiap hari. Jangan melukai orang, jangan jadi batu sandungan. Berubah sekarang ini, berubah. Jangan sampai waktu yang menentuk kita untuk berubah Bapak Ibu. Jangan sampai waktu yang menentuk kita. Rumah tangga dan rumah hancur baru sadar, aduh aku kasar sama istriku ya, aku kasar sama suamiku ya, aku melukai mereka ya, aku gak kasih waktu buat mereka ya, aku seringkali melukai mereka ya. Baru sadar, rumah tangga baru rusak, baru sadar, baru mau berubah, terlambat nanti. Anak udah remaja, sibuk main handphone sendiri, Anda berusaha untuk mendekati, kok gak bisa ya? Ya gak bisa lah, Anda selama dia kecil gak pernah main sama dia, melukai dia. Ketika dia datang suruh, Papa lagi kerja, Mama lagi kerja, pergi. Ketika remaja Anda berharap nempel sama Anda, mimpi itu namanya Bapak Ibu. Mohon maaf saya agak kasar, mimpi. Waktu yang Anda berikan ke keluarga Anda, itu adalah nanti tuayan yang Anda terima ketika Anda tua. Percaya ini. Kalau kita hari ini nggak kasih waktu ke keluarga kita yang benar ya, itu nggak berhala, nggak jadi berhala ya, nggak keluarga terus tetap ada waktu untuk kerja, untuk berdoa dan sebagainya ya. Tapi ada waktu untuk keluarga. Kalau Anda nggak kasih ini, suatu hari nggak mungkin anak Anda tuh nempel sama Anda. Saya pelayanan anak muda Bapak Ibu, pelayanan remaja. Banyak orang tua cerita, Pak kenapa ya anak remaja kami ini nggak mau dengerin kami. Saya coba kadang-kadang gali ke orang tuanya, waktu kecil gimana. Mereka ngomong satu hal Bapak Ibu, ada kesamaan. Enggak semua, tapi ada beberapa kesamaan. Kami nggak terlalu banyak waktu dulu waktu dia kecil. Makanya sekarang mungkin agak berontak, Pak kami ngerti juga. Wah, itu nempel di otak saya Bapak Ibu ketika saya pernah. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang ya, ini bukan yang nggak rohani ya Bapak Ibu, tapi kita menempatkan segala sesuatu pada waktunya. Kadang-kadang saya tuh bisa kasih 1 minggu tuh nggak pelayanan, 1 hari minggu nggak pelayanan, atau mungkin hari Sabtu nggak pelayanan. Saya nggak terima pelayanan. Ngapain? Main sama anak, main sama keluarga. Udah jalan bareng, ngobrol, makan bareng. Kenapa Bapak Ibu? Karena pelayanan itu nggak habis, apalagi pelayanan pendeta seperti kami ini pasti nggak habis. Dan pelayanan kalau saya nggak bisa ada orang lain, betul nggak Bapak Ibu? Ada yang bisa gantiin kan? Tapi kalau saya nggak ada di keluarga, siapa yang gantiin saya? Anda sebagai orang tua itu nggak bisa digantikan. Anda sebagai pelayan bisa diganti. Ada yang bisa gantinya. Tapi kalau keluarga Anda nggak bisa diganti. Jangan waktu udah menekuk Anda baru Anda berubah. Udah di ICU, udah sakit, baru nyadar, aduh Tuhan betapa berharganya belajar kebenaran. Aduh Tuhan betapa berharganya punya hubungan yang benar dengan Tuhan, punya jam doa, punya hati yang terpaut sama Tuhan. Aduh Tuhan betapa berharganya masih bisa sama keluarga, masih bisa bantu orang lain, masih bisa kerja. Kok berharga ya kalau dari ICU? Jangan sampai waktu yang menekuk Anda. Sekarang tekuklah waktu itu dengan apa? Menekuk diri kita yang penuh dengan dosa dan keinginan daging. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sampai ditekuk waktu baru berubah. Kita yang tekuk waktu itu dengan perubahan kita, sehingga kita bisa menguasai waktu kita. Inilah hidup dalam tuntunan Roh Bapak. Dan ini bukan spektakuler kan? Sehari-hari ini biasa. Bisa dialami oleh semua orang, nggak hanya pendeta. Bapak Ibu yang ada di marketplace, di usaha, di kantor bisa ngalamin ini. Ibu rumah tangga, bapak rumah tangga semua bisa ngalamin. Kenapa? Ini sebuah hal yang semua orang bisa lakukan dan jalani. Betul Bapak Ibu? Berubah. Itu tuntunan Roh yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yuk kita belajar. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Oke, saya baca ayat yang 18, Bapak Ibu baca ayat 19 ya, kita giliran ya. Saya mulai. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Silakan. Bapak Ibu, ini sebenarnya kitab Yesaya. Ini kutipan dari kitab Yesaya. Siapa yang mengutip? Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ngomong langsung. Dia bilang, Roh Allah, Roh Bapaknya, Roh Elohim Yahweh ada di Dia. Karena ada di Dia, Dia akan bergerak untuk membebaskan orang-orang tawanan.
memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Bapak Ibu, di konteks aslinya di Yesaya, orang tawanan sih bukan tawanan dosa loh. Bukan tawanan yang rohani begitu, tapi tawanan betul-betul orang-orang miskin, orang-orang yang gak berdaya, orang yang jadi budak. Jadi ini tolong jangan langsung dirohanikan dulu. Kalau nanti kita mau artikan sebagai tertindas secara rohani oleh iblis, kalau mau ditawan oleh iblis secara dosa begitu ya, boleh. Tapi konteks aslinya itu bukan yang hal yang spiritual, yang rohani banget kelihatannya begitu ya. Tapi betul-betul yang sosial. Miskin itu betul-betul miskin fisik, gak diperhatiin oleh orang lain, terpinggir dia. Tawanan itu benar-benar tawanan perang. Dia haknya direnggut, dia jadi tertindas. Kalau dibilang orang-orang buta tuh buta, benar-benar buta yang gak bisa melihat. Makanya Tuhan Yesus ngelakuin misi di Lukas ya. Karena ini diambil dari Yesaya yang memang secara konteks aslinya itu adalah yang harafiah. Jadi nggak langsung rohani, nggak tawanan dosa. Kalau dosa kan udah yang rohani gitu ya, sesuatu yang metafisik gitu, melampaui yang bisa kita lihat ya. Tapi di konteks aslinya dia betul-betul adalah mencakup orang-orang yang miskin, orang-orang tertindas, orang-orang yang kurang beruntung. Ketika Tuhan bilang roh Tuhan ada padaku, roh Elohim Yahweh ada padaku, dia mengurapi aku untuk berpihak pada mereka, untuk memberkati mereka. Itu betul-betul Tuhan Yesus itu terpanggil untuk orang-orang pinggiran Bapak Ibu, untuk orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Makanya kan Bapak Ibu kalau baca ya, sepertiga hidup Yesus, bahkan mungkin lebih atau 2/3 yang saya lupa. Pokoknya sepertiga atau 2/3 hidup Yesus itu bersama dengan orang-orang berdosa. Yesus tercatat sama orang-orang penting itu dikit. Orang Farisi, penguasa, kepala itu dikit. Main sama orang-orang yang gede ya, dengan orang-orang tua itu dikit. Tapi banyak cerita dia sama pelacur, sama mencukai, orang-orang berdosa, orang-orang gak diperhatiin sama orang lain, orang yang dijauhi dan dibuang sama orang lain, kayak orang kusta cuma. Menarik Bapak Ibu di ayat ini, di ayat Lukas pasal 4 ayat 18-19 ini, Tuhan Yesus menghubungkan hal itu. Roh Allah yang ada sama hidup yang peduli sama orang-orang yang perlu belas kasihan. Ada keterkaitan antara orang yang punya urapan roh sama orang yang perlu belas kasihan. Kita bisa ambil kesimpulan Bapak Ibu, orang yang hidupnya diurapi roh adalah orang yang punya belas kasih sama orang-orang yang tertindas, terpinggir, nggak diperhatiin. Nah ini tanda kedua Bapak Ibu, atau arah perjuangan kalau kita belum sampai ke situ ya. Kalau setelah kita ngaca tandanya, oh saya belum nih Pak, kalau tanda yang kedua ini saya belum. Nah berarti ini jadi arah perjuangan. Anda dan saya harus punya hati untuk jadi berkat buat orang terpinggir, orang-orang kecil, orang-orang yang gak diperhatikan. Jangan pikir orang di kolong jembatan, orang yang gak punya orang tua, oh nanti boleh. Mulai dari keluarga dulu. Ada gak keluarga? Ada gak orang sekitar kita? Mungkin keluarga gak dekat, keluarga gak jauh, yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Ada. Jangan sampai kita sibuk bertuhan, berdoa, berpuasa, datang ke gereja, sibuk pelayanan, sibuk ini, sibuk itu. Tapi kau gak perhatikan, saya gak perhatikan orang-orang yang butuh perhatian. Itu dulu. Ada keluarga kita misalnya gak bisa bayar uang sekolah, terus kita punya uang lebih, kita tutup mata. Betapa jahatnya kita. Betapa jahat. Tidak mungkin roh Tuhan ada pada kita, gak mungkin. Apalagi kalau kita tahu. Kalau kita gak tahu masih mending ya. Dia gak bisa bayar uang sekolah, kita gak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia ngomong ke kita, saya butuh 300.000 per bulan. Bisa gak bagi? Kita punya surplus 1 juta misalnya sebulan, atau 5 juta sebulan. Dia minta 500.000 atau 300.000. Terus nggak ada yang bantu yang lain. Dia udah cerita nggak bisa, gereja saya nggak mampu. Terus juga saya nggak punya orang lain lagi. Cuma kamu harapan saya. Terus kita merasa itu bukan bagian kita, itu bagian orang lain. Tidak mungkin roh Tuhan ada pada kita. Bohong. Saya bohong, kita bohong. Tidak mungkin. Orang yang punya roh Tuhan diurapi oleh roh, hatinya limpah dengan belas kasih Tuhan. Limpah dengan belas kasih Tuhan. Susah lihat orang susah, senang lihat orang senang. Jangan kebalik, senang lihat orang susah, susah lihat orang. Waduh ini gawat ini, gawat. Apalagi sampai kita nggak perhatiin orang dan suatu hari orang itu bilang ternyata orang Kristen itu begini. Cukup tahu sama orang Kristen. Akhirnya dia nggak mau lagi ke gereja, dia nggak mau lagi ketemu Tuhan. Mungkin dia masih tetap percaya Tuhan, tapi dia bilang cukup sama orang gereja. Saya sama istri saya baru semalam cerita, ada kenalan kami,
Dulu waktu susah, krisis tahun 98 atau 2000 gitu ya. Itu saudara-saudaranya Bapak Ibu, wah itu kaya kan? Kaya. Main minyak kaya pasti. Ya kan? Main minyak pasti kaya lah. Kecuali minyak tanah ya. Minyak tanah ya jangan mungkin masih berjuang juga. Ini bukan minyak tanah Bapak Ibu. Ini minyak benar-benar minyak. Wah dulu Bapak Ibu, kaya keluarganya. Ada warisan dan sebagainya. Tapi sama saudara yang susah, yang kenalan kami ini nggak diperhatiin, tinggalin biarin, susah sebenarnya. Lalu akhirnya apa Bapak Ibu? Kenalan kami ini bilang cukup sama orang gereja, mending kafir katanya, mending kami jadi orang kafir. Tapi secara iman mereka bertuhan Bapak Ibu, mereka berdoa, mereka masih cari Tuhan, tapi mereka nggak bisa ke gereja. Kenapa? Kesaksian hidup orang gereja sama sekali tidak beda dengan orang dunia, bahkan lebih jahat, katanya udah mengenal firman, mengenal Tuhan, mencintai, mengasihi, hukum kasih, katanya perbuatannya enggak kan. Bapak Ibu pernah bayangkan kan? Orang yang mungkin pernah dimintain pinjam atau diminta tolong gini, coba kalau dia itu pinjamin dia tolong, mungkin kenalan kita ini akan jadi orang yang mungkin masih tetap nyari Tuhan di gereja. Tapi karena kesempatan satu kali itu atau mungkin beberapa kali, dia melihat orang Kristen semua nyakitin. Akhirnya dia gak punya gambaran bagaimana Kristen yang benar. Gak ada orang Kristen yang benar akhirnya. Akhirnya apa? Dipilih untuk meninggalkan gereja. Bapak Ibu sadar gak? Itu bisa jadi kita loh Bapak Ibu. Orang-orang yang sering datang ke kita. Mau jadi Anda itu mau jadi pelangi indah di hidupnya dia, atau mau jadi duri, pilihannya dia. Kita tuh seringkali gak sadar loh, kita pikir mungkin orangnya cuma datang sekali random gitu ya. Kalau kita tolak pun gak apa-apa lah. Tapi jangan-jangan Bapak Ibu, siapa tahu orang ini udah pernah berkali-kali sama orang Kristen dilukai ya. Kita jangan-jangan harapan terakhirnya dia masih berpikir, kalau sekali lagi aku mau sama dia, terus dia mau bantu aku akan tetap jadi orang Kristen yang baik. Bisa begitu ya. Tapi ternyata pas ketemu kita, sama juga. Kita jadi penentu loh Bapak Ibu kadang-kadang. Anda tuh jangan pikir bahwa masih banyak orang bisa bantu, masih banyak orang begini, masih banyak orang begini. Bisa jadi Anda satu-satunya orang terakhir yang dia harap dia bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Dia orang terakhir dan kita orang terakhir yang dia harapkan. Makanya betapa celakanya kita kalau sampai di kesempatan itu kita nggak jadi berkat buat dia. Kita jadi gambaran jelek loh buat orang lain. Bahkan bukan buat orang lain di luar Kristen, di dalam Kristen sendiri loh. Wah gawat. Padahal Rasul Yohanes bilang di surat Yohanes, barang siapa yang bilang mengasihi Allah tapi nggak mengasihi sesamanya, nggak bagi hartanya buat selalu sesamanya miskin, dia nggak mungkin mencintai Allah. Bohong itu. Wah tapi kita Bapak Ibu, kita mungkin nggak punya uang banyak, ada mungkin bahkan nggak punya uang, tapi ada orang datang minta perhatian, mungkin bukan minta uang, tapi cuma minta waktu dengerin. Saya mau bisa cerita boleh nggak? Aduh maaf ya saya nggak punya waktu. Aduh maaf ya saya lagi sibuk. Jangan-jangan Anda orang terakhir yang diharap jadi berkat. Tapi kita pun melewatkan itu. Dan betapa celakanya kita Bapak. Makanya kalau Anda dan saya punya roh Tuhan, kita akan lihat setiap kesempatan melayani orang lain. Apalagi orang kecil dan Tuhan kayak tahu samping kita tuh. Pernah nggak perhatiin Bapak Ibu? Kok hidup kita udah susah gitu kan? Ini udah susah Tuhan. Tapi lu tahu orang susah lagi sebelum. Iya kan? Tuhan tuh begitu loh, aneh loh. Kita udah susah nih Bapak Ibu, ada masalah kan? Ditaruh orang bermasalah lagi samping kita. Kita sampai mau bilang ke Tuhan, Tuhan apakah lupa ya? Baru kemarin Tuhan izinin masalah loh. Sekarang ini satu lagi masalah nih ya kan? Belum lagi kalau masalah itu orang dekat Bapak Ibu. Wah itu kan lukanya lebih dalam ya. Kita lebih mendem gitu ya. Aduh ini orang dekat ya, nyusahin mulu gitu kan? Tapi Bapak Ibu pernah mikir, kenapa Tuhan taruh dia di sini? Jangan-jangan Anda harapan terakhir. Anda harapan Tuhan supaya jadi berkat terakhir. Lazarus mungkin gak dapat makan dari Herodes, raja yang lagi makan di meja ini. Tapi dia dapat makan dari akhirnya dari Tuhan kan. Hari ini mungkin kita gak beruntung Bapak Ibu. Hari ini mungkin kita rasa susah gitu. Mau bantu orang tuh susah. Bukan cuma bantu uang ya. Bantu itu banyak Bapak Ibu, bantu waktu, bantu pikiran, bantu perhatian banyak. Tapi kalau Anda gak mau bantu, kita gak dapat makanan di meja Tuhan kita. Mungkin hari ini Anda gak bisa menikmati makanan Anda sendiri. Makanan itu dalam tanda kutip maksudnya kayak uang sendiri, ya kan? Waktu sendiri. Kok kayak gak bisa tenang gitu sih Tuhan? Kok gak bisa tenang sih?
kayak nggak bisa menikmati gitu ya. Tapi itu tanda yang bagus Bapak Ibu. Tandanya apa? Tandanya adalah Anda akan menikmati meja Tuhan Anda. Amin Bapak Ibu. Anda mungkin tidak menikmati meja Anda sendiri hari ini, tapi suatu hari Anda menikmati mejanya Tuhan. Gimana caranya? Belas kasih. Hati yang penuh belas kasih. Jangan sampai Anda menutup mata dengan apa yang orang lain alami. Apalagi sampai Anda meninggalkan orang lain. Wah, itu bercelaka kita Bapak Ibu. Celaka habis. Jadi tanda kedua Bapak Ibu, orang yang punya roh Allah, apa Bapak Ibu? Punya belas kasih. Terutama bagi orang terpinggir, orang yang gak dipedulikan. Kalau sama orang hebat, orang punya kuasa mah wajar Bapak Ibu. Sama orang kaya, orang punya ini, punya itu, punya koneksi relasi. Oh kita baik, wajar lah ya kan. Pasti kita tunduk-tunduk, kita salam-salam begitu kan. Tapi coba dengan orang lemah. Sama gak perlakuan kita? Jangan sampai beda kan Bapak Ibu. Kalau kita beda, di situ kita berarti melawan Tuhan. Kenapa? Di Alkitab Bapak Ibu, kalau Anda baca di Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu bukan berpihak sama orang kaya. Karena orang kaya udah kuat, betul nggak Bapak Ibu? Bukan semua orang punya politik, punya kekuasaan politik, enggak. Tuhan berpihak sama orang miskin, sama orang yang lemah secara politik. Baca dalam kitab Bapak Ibu, yatim piatu, janda dan sebagainya. Tuhan berpihak pada mereka. Artinya apa? Waktu Anda melupakan mereka, Anda melupakan Tuhan. Bahkan Anda melawan Tuhan. Mereka mungkin tak bisa lawan Anda dengan penjara, dengan polisi, tak bisa dilawan. Mereka tak bisa lawan Anda dengan begitu. Tapi waktu mereka menunduk lutut, mereka berdoa ke Tuhan. Tuhan jadi lawan Anda, Tuhan jadi lawan saya. Dan orang lemah itu Bapak Ibu bukan cuma orang miskin yang gak punya rumah di luar. Tapi misalnya orang tua kita yang udah lama gak diperhatikan, itu pun orang lemah Bapak Ibu. Saudara kita yang butuh bantuan uluran tangan, yang mungkin bukan bentuknya uang, tapi bentuknya kerjaan misalnya. Mereka pun orang lemah yang Tuhan mau kita perhatikan. Amin Bapak Ibu. Orang yang punya urapan roh, punya hatinya Tuhan. Kalau gak punya, Anda gak punya Roh Kudus. Gak mungkin diurapi Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Mari kita berjuang memiliki hati ini. Terakhir Bapak Ibu, terakhir. Kok Bapak Ibu kayak gak senang terakhir Bapaknya? Mau nambah kita ya? Ini kayak udah kayak warteg Bapak Ibu, kalau Pak Eros bilang. Bisa nambah-nambah. Terakhir Bapak Ibu, Keluaran. Kita baca terakhir Bapak Ibu. Keluaran 31 ayat 1-5. Apa sih tanda orang diurapi roh itu Bapak Ibu? Apa tanda orang diurapi roh? Kita baca. Mulai dari saya Bapak Ibu, kita giliran ya sampai ayat 5 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, silakan. Ayat ketiga. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Bapak Ibu tahu, ini kuis Alkitab kecil ya. Orang pertama yang diurapi Roh Kudus siapa? Bezalel bin Uri. Bukan Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Yang pertama-tama ditulis diurapi oleh Roh Allah, Bezalel bin Uri. Tugasnya ngapain? Bertukang. Nukang Bapak Ibu. Bukan nyembuhin orang, bukan lepasin orang dari kuasa gelap, bukan. Bertukang. Bikin kemah suci. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang kepenuhan urapan Roh Allah dalam pekerjaan sehari-harinya dia akan efektif. Amin Bapak Ibu. Ini tuh bukan diurapi dalam hal yang luar biasa loh. Ini pekerjaan sehari-harinya dia, tapi Roh Kudus urapi. Artinya apa bagi kita? Orang yang mau diurapi oleh Roh atau orang yang diurapi oleh Roh, tandanya adalah efektifkah kita dalam keseharian kita bagi kemuliaan Tuhan. Jadi berkat nggak di keseharian kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, diberkati nggak orang dalam hidup kita? Dan kualitas pekerjaan kita oke nggak? Jangan sampai datang ke kantor telat, pulangnya cepat, begitu kan? Giliran gajian cepat gitu ya. Tapi bayar utang, tunggu Tuhan Yesus datang belum tentu kebayar utangnya. Pura-pura amnesia. Emang ada utang ya? Begitu kan Bapak Ibu ya. Orang yang betul-betul dituntun oleh Roh, bukan ngomong di gereja dia jago, bukan pelayanan dia hebat, di kesehariannya lah dia menjadi berkat. Amin Bapak Ibu. Kalau ada seorang pengusaha yang mikirin hidup bawahan, hidup anak buah, jangan cuma dipikir cuma ya anak buah ya udah penting syukur ada kerja, ada naik gajinya. Nggak harus besar naik gaji ya. Ini dikit-dikit
yang penting bisa naik gitu kan, dia punya hidup yang lebih baik, seneng gitu harusnya sebagai pengusaha, sebagai pimpinan begitu kan. Jangan gini, bawahan punya HP baru, ini HP baru mulu ya. Harusnya kita senang, oh dia bisa beli HP, dia bisa hidup pantas, orang anaknya bisa sekolah dengan baik, happy. Berarti dia bagus kerja di bawah saya mensejahterakan dia. Betul? Karyawan, kita yang karyawan, jangan berpikir, bos kita udah banyak duit, bos kita udah kaya, udahlah dia gak usah serius banget kerja lah, nanti dia makin kaya. Ada begitu Bapak Ibu ngomong? Ada loh karyawan yang ngomong gitu. Harus kerja terus serius, nanti makin kaya bos kita. Loh, ini sakit ini namanya kayak begini nih. Justru bos kita makin kaya makin bagus. Kenapa? Anda pun akan semakin meningkat. Betul? Betul, kita doakan, kita usaha yang baik. Kita sebagai pelajar, mahasiswa, ayo kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan serius. Supaya apa? Supaya suatu hari kalau Tuhan percayakan apapun, kita punya pengetahuannya, kita punya keterampilannya. Karena rumus sukses itu dua hal Bapak Ibu, pasti kan pernah dengar lah, terutama teman-teman muda nih ya. Rumus sukses itu dua hal. Satu, kesempatan. Dua, keahlian. Anda punya kesempatan, gak punya keahlian, lewat. Anda punya keahlian, gak punya kesempatan, gak bisa juga. Anda punya kesempatan dan punya keahlian, itu sukses. Makanya hari ini sekolah jangan pikir, sekolah begini doang, kuliah begini doang. Itu membangun keahlian, itu membangun keterampilan. Yuk sungguh-sungguh, jangan anggap remeh itu. Dan disitulah waktu kamu kerjakan tugas dengan baik, kamu jadi menonjol di sekolah, punya prestasi. Jangan pikir, itu gak ada hubungan sama Roh Kudus nih, gak ada hubungan sama rohani. Itu urapan Roh Kudus di situ. Tuhan mengurapi Anda untuk jadi orang efektif bagi kerajaan Dia suatu hari. Amin. Waktu itu yang kerjaan kita bagus, jangan pikir, ini beda dari dunia rohani. Ini bukan dunia rohani ini. Jangan salah, itulah urapan Roh Kudus. Dan beruntung kita kalau pengusaha, pemimpin pekerjaan gitu ya, yang punya bawahan yang betul-betul inisiatif kerja, orangnya serius kerja, bisa kerja gitu ya. Ini Roh Tuhan ada pada dia. Kita harus jaga orang-orang seperti ini. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda punya menantu mertua yang mengasihi Anda, mencintai Anda, jadi berkat buat Anda, itu pun adalah urapan Roh sama dia. Menantu kayak begini disayang Bapak Ibu. Jatuh hatiku kasih ke dia, gitu kan? Wah, kita sayang sama dia. Dan disitulah Bapak Ibu kita jadi yang Tuhan bilang, jadi berkat dan diurapi oleh Allah. Amin Bapak Ibu. Nah makanya kita baru bisa nyanyi lagu ini. Dikit lagi Bapak Ibu nyanyi lagu ini kan. Jadikan pelangi indah. Bagian ref. Jadikanku pelangi indah di langit hidup, di langit hidup sesama. Jadikanku hujan berkat. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup, di ladang. Sekali lagi Bapak Ibu, jadikanku pelangi indah. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesama. Jadikanku hujan berkat. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesama. Bapak Ibu, hari ini dapat sesuatu nggak? Amin Bapak Ibu. Ini sebuah hal yang sehari-hari yang semua orang bisa alami, semua orang bisa lakukan. Dan menariknya Bapak Ibu, itulah tanda Roh Kudus itu ada pada kita dan kita hidup dipimpin oleh orang yang kerjanya benar, jadi suami benar, jadi istri benar, jadi mertua menantu benar. Orang yang punya belas kasihan, punya hati bagi orang lain. Dan yang terakhir, hidup terus dalam perubahan menuju kodrat ilahi seperti Yesus. Inilah tanda orang dituntun oleh Allah. Dan kalau kita belum ke situ Bapak Ibu, mari hari ini kita kejar, kita jalan terus, kita usahain supaya suatu hari Bapak Ibu kalau kita ketemu Tuhan, kita dianggap sebagai gandum-gandumnya Tuhan. Gandum-gandumnya kan Bapak Ibu? Tuhan, bukan lalat. Maka nanti sore Bapak Ibu jam berapa Pak? Jam 7 malam Bapak Ibu. Sekali lagi kita ada ibadah lagi malam. Lalat dan gandum.
ternyata nanti Bapak Ibu, wah satu hal yang baru menarik nih Bapak Ibu. Ternyata kenapa Tuhan kasih malam? Nah karena nanti jawaban itu malam. Gitu ya. Jadi nomor pikir nomor dijawab Bapak Ibu ya, belum, nanti malam ya. Kita belajar malam dan gandum. Ternyata bukan cuma soal orang baik, orang nggak baik. Ternyata nanti ada kedalaman sendiri yang kita sama-sama belajar. Gandum dan larang itu ternyata kenapa nggak dicabut? Ada rahasianya. Nah rahasia kapan dibocorin? Nanti malam ya. Jadi ada Bapak Ibu yang nggak ada kegiatan atau nggak ada kumpul keluarga, datang lagi Bapak Ibu. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Siap jadi berkat? Kita beri tepuk tangan. Kita balik berdiri Bapak Ibu, sama-sama kita katakan. Di lembar hari hidupku kau ajar melukis hatimu. Di lembar hari hidupku kau ajar melukis hatimu. Kau ajar melukis hatimu. Dalam perbuatan segala ucapan. Seperti surat yang terbuka, bawa kami Tuhan untuk jadi surat-surat yang terbuka. Orang-orang dituntun oleh Roh, diurapi oleh Roh. Inilah tanda hidup kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh memperhatikan mereka yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau sungguh-sungguh jadi orang yang berguna dan efektif dan terus berubah seperti yang Kau mau. Lembutkan hati kami, hadirkan suasana surga. Sama-sama katakan dengan kerinduan, jadikanku pelangi indah, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesama. Jadikanku hujan berkah, jadikanku hujan berkah. Sekali lagi, katakan pada Tuhan, jadikan ini sebagai permintaan kita, sampaikan. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesama kami. Sepenuhnya hidup diurapi oleh Roh-Mu. Kami belum sepenuhnya dituntun oleh Roh-Mu. Kami masih enggan hidup dalam perubahan. Kami seringkali menolak belas kasih yang muncul di hati nurani kami. Kami masih seringkali berusaha untuk tidak menjadi efektif dalam pekerjaan kami dan panggilan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni ketidaktepatan kami. Biar kami sungguh-sungguh hidup bersesuaian dengan Roh-Mu dan kami mengikuti apa yang Kau kehendaki. Dengan cara hidup dalam perubahan, mengasihi mereka yang butuh belas kasih, dan tentunya menjadi efektif dalam segala panggilan kami di keseharian kami. Tolong kami Bapa, tolong kami Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh bisa menghidupi firman ini bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku yang aktif melakukan kebenaran firman. Ini doa kami dan hamba-Mu yang terbatas, Dia menyerahkan kami semua termasuk saya sendiri. Tuhan, tuntun kami semua untuk bisa melakukan isi hati dan kebenaran-Mu yang kami dengar pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami akan lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali dulu kepada kasih Tuhan. Semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Greg Nixon yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara hidup kita untuk tetap tinggal di dalam Roh. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Saya persilakan kepada tim media. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama?
bersama dengan kami. Jikalau ada, kami undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Adakah jemaat baru? Puji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk Ibu. Kiranya kita sama-sama tempat ini sama-sama berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan berdoa. Dan doa ini dipimpin oleh Saudari Wati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan pagi hari ini. Kau boleh menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Bahkan firman-Mu memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami menjadi persembahan yang harum, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan, masuk gerbang Tuhan. Masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembahnya, dan segala yang bernapas sembahnya, Raja segala raja. Masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembahnya, dan segala yang bernapas sembahnya, Raja segala raja. Mari nyanyikan puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi Raja. Kembali lagi kita angkat pujian di hadapan Tuhan, kita katakan masuk gerbang Tuhan, membawa pujian dan syukur, memuji menyembahnya, dan segala yang bernapas sembahnya, Raja segala raja. Mari nyanyikan puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi puji Dia, puji Dia, puji Dia, kemuliaan bagi, kemuliaan bagi, kemuliaan bagi Raja. Puji nama Tuhan. Demikian untuk ibadah kita saat pagi hari ini, dan kita akan pulang. Sebelum kita pulang, kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Saya persilakan kepada Bapak Gembala.
Bapa, di akhir ibadah ini kami tetap naikkan syukur kami kepadamu dan terima kasih atas tuntunanmu di tengah-tengah ibadah kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang bertema hidup dalam urapan roh ya Bapa yang baik. Kami bersyukur Bapa hendaklah setiap kami dipimpin oleh roh ya Bapa yang baik. Itulah hidup yang benar, hidup menuju kekekalan ya Bapa yang baik, yaitu langit baru dan bumi yang baru. Berkati hamba-Mu Pak Krim yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Berkati pelayanan menuju ke Disimol juga Bapak dalam perjalanan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat sesi yang kedua untuk malam hari ini Bapak. Kami yakin dan percaya kami selalu kerinduan yang dalam untuk mendapatkan satu jawaban bahwa bertema lalang atau kandung ya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu serta melakukannya Bapak, sehingga kami menjadi orang yang hidup dalam urapan roh ya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, berkati umat-Mu yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di tempat ini. Tuhan tuntun dia tetap di dalam roh-Mu, di dalam urapan roh ya Bapak, supaya dia bertumbuh dalam roh bersama dengan roh-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, seluruh jemaat Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami tetap membutuhkan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan menyertai setiap langkah kaki kami Bapak, supaya di sepanjang jalan kami menuju ke tempat kami masing-masing tetap dilindungi oleh Engkau. Jauhkanlah kecelakaan maut dan sakit penyakit yang aneh-aneh dari umat-Mu di tempat ini. Berilah semua kesehatan yang sempurna dan keselamatan daripada Engkau Bapak yang baik. Mari Bapak Ibu kekasih yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita mau pulang ke tempat kita masing-masing. Namun sebelumnya arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan berkuasa bersama dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati kita serta mengurapi kita. Kiranya Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu pada saat ini, dan terimalah berkat yang sudah Allah turunkan bagi saudara saya mulai saat ini, besok sampai langit baru dan bumi yang baru yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Saya ingatkan kembali lagi bagi kita semua, apa tema kita malam hari ini? Lalang dan gandum. Pastikan saudara dan saya akan mendapatkan satu jawaban yang tepat. Jawaban ini bukan orang lain yang berkata kita lalang atau kita gandum, tapi firman Tuhan yang menjawab. Amin. Setuju semua hadir? Setuju? Kita keren di hadapan Tuhan ya. Malaikat semua sudah mendengar kereman kita. Pastikan kita hadir pada malam hari ini. Tidak ada alasan dengan sibuk. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari angkat pujian kita agar semua Selalu
kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.